Salah AHY sendiri, kenapa tidak ikut Pilkada 2018-2020? Ditulis oleh Panjatha di silver.com. Nama AHY semakin sering terdengar, tetapi bukan karena ada sesuatu prestasi membanggakan yang dia cetak, namun tak lain dari isu atau gonjang-ganjing yang sepertinya sengaja dimainkan untuk membuat nama dan sosoknya dibicarakan. Kini saja, masih hangat isu soal isu kudeta yang dia tudingkan ke beberapa kader dan mantan kader Demokrat. Kalau hanya melibatkan kader dan mantan kader sendiri memang tidak hot. Lalu, diseretlah Muldoko, kepala staf kepresidenan ke dalam pusaran isu itu biar lebih menggigit. Dengan adanya Muldoko, maka ada alasan untuk AHY menulis surat minta klarifikasi ke Presiden Jokowi. Padahal, tidak ada juntrungnya sama sekali. Keinginan agar ketua umum partai diganti adalah hak para kader dan anggota parpol yang bersangkutan. Sebab bisa saja ada rasa ketidakpuasan atau kekecewaan besar yang melanda para kader senior atau kepemimpinan ketua umum. Maka, salah satu cara yang konstitusional adalah menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Dan adalah hak para kader menjalin komunikasi dengan semua pihak, terlebih lagi dengan tokoh-tokoh berpengaruh di luar partai. Dalam kaitan ini, Muldoko yang merupakan orang yang dekat pada kekuasaan. Sebaliknya, adalah hak atau bahkan kewajiban Muldoko sebagai pejabat publik menerima siapapun warga masyarakat yang ingin menyampaikan unek-unek. Jadi, tidak ada sesuatu yang perlu diributkan sebenarnya dari adanya peristiwa yang sempat membuat ramai perpolitikan nasional beberapa waktu lalu. Itu masalah internal partai yang seharusnya diselesaikan di lingkup internal pula. Tapi, menjadi isu nasional karena Presiden Jokowi dicoba ditarik-tarik ke sana. Dalam pandangan umum, langkah ketum yang masih muda usia dan minim pengalaman politik, ini suatu blunder yang merugikan partai dan dirinya sendiri. Tapi ibarat pepatah lama, nasi sudah menjadi bubur. Yang bersangkutan harus bekerja ekstra keras untuk konsolidasi demi menjaga keutuhan organisasi. Demokrat pun kini menjadi sorotan karena sikap partai yang menolak pilkada serentak pada tahun 2024. Sikap ini juga aneh dan mengada-ngada. Kesannya partai ini sedang berusaha menyedot perhatian publik dengan cara berani tampil beda dari partai-partai lainnya. Sebagaimana kita tahu, mayoritas parpol setuju mengamankan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 agar pilkada serempak dilaksanakan pada tahun 2024. Namun belakangan ada suara agar undang-undang itu direvisi, sehingga terselenggara pilkada pada tahun 2022 dan 2023. PKS merupakan salah satu parpol yang menyuarakan perlunya revisi undang-undang pilkada itu. Maksud mereka jelas, yakni supaya jagoan mereka, Anies Baswedan, bisa tetap menjadi gubernur DKI hingga tahun 2024. Itu pun kalau dia terpilih pada pilkada yang sedang didambakan itu. Sebab dengan posisi itu, gak benar memiliki nilai jual untuk menjadi capres 2024. Sementara, Demokrat kurang jelas apa yang mereka persoalkan dengan usulan revisi Undang-Undang Pilkada 2016 itu. Belakangan senter kedengaran isu di mana AHY CS menuding pemerintah pusat mengkondisikan agar pada pilkada tahun 2024 itu, Gibran Rakabuming kini wali kota terpilih Solo, melenggang jadi cagup DKI Jakarta. Kalau benar kekhawatiran seperti ini yang mendasari AHY sehingga ngotot supaya pilkada diadakan pada 2022 dan 2023, itu karena keegoisan dia semata, atau meminjam istilah tidak ingin melihat orang lain senang. Mestinya dia introspeksi kenapa tahun 2017 memaksakan diri jadi cagup DKI sampai mengundurkan diri secara prematur dari dinas TNI. Padahal tidak ada urgensinya juga dia menjadi cagup pada waktu itu. Andai kata cuma Anies dan Ahok yang menjadi kontestan ketika itu, maka pilkada DKI hanya satu putaran. Tapi karena ada 3 kontestan, dan pada putaran pertama tidak ada yang mendapat suara lebih dari 50%, maka pilkada jadi 3 putaran. Dan ini menghamburkan biaya, itu uang rakyat. Sekarang jika AHY dan kawan-kawan menduga bahwa dihapusnya pilkada 2022-2023 itu hanya strategi Jokowi atau parpol-parpol pendukungnya untuk mematangkan dan memajukan Gibran pada 2024, itu juga salah AHY sendiri. Sebab, bila tahu begitu, mengapa dirinya tidak maju pada pilkada 2018, 2019, atau 2020 lalu,
setelah gagal pada 2017. Untuk mudahnya saja, coba pada 2018 lalu, AHY maju sebagai calon bupati atau wali kota dan terpilih. Maka selama 5 tahun dia punya waktu membuktikan kualitas dirinya. Ketika jabatannya selesai pada 2023, dia sudah matang untuk 2024. Apakah itu untuk cagup DKI atau Pilpres? Tapi dengan catatan, sebagai kepala daerah harus istimewa dan menonjol prestasi. Kalau biasa-biasa saja atau sekadar standar, ya percuma. Sama halnya dengan Gibran nanti, yang jika hanya menjadi wali kota Solo ala kadernya saja, ya mentok, di situ dia selamanya. Rakyat pun tidak bodoh mempercayakan kepemimpinan bangsa dan negaranya kepada pemimpin yang gagal. Kalaupun ada segelintir masyarakat yang tetap mengidolakan dan menjagokan seorang gubernur yang jelas-jelas gagal dalam segala hal. Untuk menjadi presiden, mereka itu adalah korban pembodohan agama. Apalagi sudah jelas pula bahwa parpol yang menjadi motor pendukung hanya bisa memainkan isu agama untuk kepentingan politik mereka. Kembali ke AHY, tiada gunanya menyoal apapun soal pelaksanaan Pilkada 2024. Itu amanat nasional yang sudah disahkan jauh-jauh tahun 2016. So, tidak ada yang mengkondisikan itu untuk kepentingan orang per orang. Ingat Bung, tahun 2016 tidak ada yang menduga, apalagi mengetahui bahwa Gibran akan menjadi wali kota Solo, atau AHY akan terjun ke politik pada 2017. Jadi, jangan ujuk-ujuk mempersoalkan ini dan itu, soal ditiadakannya Pilkada tahun 2022-2023. Salah sendiri, mengapa tidak ikut Pilkada pada tahun 2018-2020 lalu, padahal peluang terpilih sangat besar. Sindir kegagalan demokrasi era Jokowi, SBY justru bongkar, borok sendiri. Ditulis oleh Niha Alif di silver.com. SBY pasca tak menjabat masih saja dibayangi ambisi berkuasa. Mungkin ada dosa di masa lampau yang berpotensi terkuak, seperti warisan Hambalang yang menyeret nama Ibas, proyek listrik mangkrak, dan juga banyak kadernya yang korup hingga panci dan antena pun disikat. Inilah yang membuat masa tua Pak Mantan tak tenang. Berkali-kali kritikannya selalu berbau pesimisme. Adanya ia mengibaratkan kritik tak membangun dan pujian pembangunan era Jokowi sebagai kelebihan gula yang menjadi penyakit. 1. Obat itu rasanya pahit, namun bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Jika obatnya tepat dan dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang jadi sehat. Gula itu rasanya manis, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa mendatangkan penyakit. SBY. Tulis @SB Yudhoyono. 2. Kritik itu laksana obat dan yang dikritik bisa sakit. Namun, kalau kritikannya benar dan bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan. Sementara pujian dan sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan, justru bisa menyebabkan kegagalan. SBY. Tambahnya lagi, tak perlu kita membuka data lama mengenai berapa banyak aktivitas hingga pejabat yang dilaporkan karena mengkritik saat eranya. Bahkan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar sendiri mengaku dikriminalisasi SBY. Harusnya ada pengusutan lebih jauh mengenai kasus mantan petinggi KPK ini, karena tuduhan pembunuhan yang diarahkan setelah penangkapan besan SBY Aulia Pohan. Untungnya, publik cepat lupa. Dan saat Agus konferensi pers teriak di kudeta, hampir tak ada berita kriminalisasi Antasari dan sebagainya. Maka kini rasanya mereka harus diingatkan lagi soal Demokrat yang bukan milik SBY atau dinasti Cikeas. Bahwa 99 pelopor Demokrat memang mengusung sosok SBY yang mengaku dizolimi saat itu. Tapi, bukan berarti partai ini milik SBY yang harus diturunkan turun-temurun ke anaknya seperti kerajaan. Sebelum jauh-jauh menyebut era Jokowi anti kritik atau mabuk pujian. Berkacalah dulu dengan sepak terjang Pepo dengan Demokrat yang seperti air susu dibalas air tuba. Seperti diberitakan idntimes.com, Partai Demokrat pertama kali dibentuk karena dilatar belakangi cita-cita untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi presiden. Agar hal tersebut dapat terlaksana, maka satu-satunya jalan adalah mendirikan partai politik. Adalah fans Rumangkang, salah satu sosok yang paling mendukung majunya SBY saat itu. Dia menilai bahwa sosok SBY bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa.
Pada 20 Agustus 2001, fans Rumangkang yang dibantu oleh Sultan Batu Gana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya terbentuklah tim 9 yang beranggotakan 10 orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik, yaitu fans Rumangkang, Ahmad Mubarok, Ahmad Yani Wahid, Subur Budi Santoso, Irsdan Tanjung, RMH Heru Siswanto NS, RF Sarah, Darji Darmodi Harjo, dan Rizal Max Rompas, serta T. Rusli Ramli MS. SBY naik ke kursi presiden hingga 2 periode tak lepas dari jasa-jasa mereka. Tapi kini ia mengkhianati demokrasi yang dicita-citakan para pendiri. Partai Demokrat ia klaim sebagai partai warisan. AHY yang belum lama menjadi anggota bisa langsung menduduki posisi ketua umum. Padahal untuk jadi calon ketua harus memiliki KTA atau kartu keanggotaan minimal 5 tahun, seperti yang diungkap oleh Mike Supaswa. Selain itu, selama masa kepemimpinan SBY sebagai ketua umum, dirinya kerap melakukan pelanggaran yang membentuk Demokrat terpuruk. Seperti dilansir idntimes.com, Hengki Luntungan yang mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat mendesak agar Kongres Besar untuk menentukan ketua umum baru segera digelar. Hengki menyuarakan hal tersebut setelah melihat hasil kepemimpinan SBY sebagai ketua umum. Hengki dan beberapa nama yang mengklaim sebagai pendiri partai berlambang Mercy Biru itu mengaku kecewa atas kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai ketua umum. Menurut dia, banyak pelanggaran anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat yang dilakukan SBY. Pada 2017, salah satu kader Partai Demokrat, Sahat Sarage, melapor ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas tuduhan perubahan ADART yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang tidak sesuai dengan hasil Kongres. Dalam laporannya, Sahat meminta Partai Demokrat dibekukan sementara agar tak melanggar undang-undang perihal partai politik. Seharusnya SBY berkaca pada dirinya sendiri yang terkesan anti kritik terhadap suara internal partai, bahkan acuh dengan masukan dari pendiri Demokrat sendiri. Dirinya lah yang selalu membanggakan keluarganya bak gula hingga menimbulkan penyakit. Ketika banyak kader potensial dan berpengalaman, kenapa malah memaksakan Agus yang baru berpangkat mayor tanpa pengalaman partai? Maka tak heran jika Marzuki Ali menyebut Ibas lebih baik ketimbang AHY. Hanya saja kalau namanya kesangkut hambalang lagi, SBY tak akan bisa tidur tenang. Inilah SBY sesungguhnya, diberi obat untuk menyehatkan partai, malah teriak kudeta. Saat anaknya yang harusnya berkarir di militer, malah disiram gula berlebihan hingga jadi penyakit internal partai. Begitulah